agen-agen sosial ya, Mhm, yang mhm. seharusnya peduli membesarkan anak untuk belajar bagaimana berperilaku dengan menghormati orang lain. Ini agen-agen sosialnya melempem kayaknya Mas Dali, baik itu di rumah maupun itu di sekolah, di pendidikan formal secara umum. Tadi disampaikan bahwa mungkin di rumah orang tuanya Mm-mm. dalam tanda kutip demokratis egaliter Ya, tadi ya gitu. Bu ya. Sudah setara gitu yang bisa ngobrol. Nah, bagaimana peran sekolah terkait dengan hal ini? Nah, ada kalau zaman dulu Mas ya, Mhm, ada sekolah-sekolah tertentu yang sangat memperhatikan, termasuk mhm. mungkin nggak tahu Mas Dali pernah pernah ngalamin nggak, kaos kaki aja harus putih, Oh kayak iya, gitu kan ya. Ya, betul. dan kalau nggak pakai harus pulang gitu kan ya. Iya, zaman saya dulu Kemudian, kaos kaki harus jaring-jaring Bu. oh, jadi Iya betul-betul. Kaos kaki putih, sepatu harus hitam gitu ya. ya, terus Mhm, kenapa kemeja anak laki-laki mhm. dimasukin kan gitu ya. Betul, Kalau betul. anak perempuan pada umumnya kan rajin dimasukin. Mhm. Lalu ada masa nggak tahu Mas Daniel ngalamin juga nggak, rambut nggak boleh gondrong. Mhm. Ya, ya. Jadi zaman dulu kelihatannya sekolah lebih 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 apa? Lebih kaku ya Ya, mungkin ya. ya. Sekolah lebih kaku. Ada sekolah-sekolah tertentu yang lebih kaku. Nah, saya kok nggak ngelihat kayak itu lagi gitu ya. Jadi saya perhatikan kebanyakan sekolah sekarang itu yang saya ini mata saya aja Mas Dani, mungkin saya salah ya, tapi mata saya lebih bebas ya Mas, lebih di apa? Lebih dibiarkan gitu. Oke. Jadi ada itu juga sama, saya juga ngamatin sama-sama dengan orang tua. Takut gitu kan ya, takut nanti terlalu keras, nanti sebagai guru diadukan barangkali ke orang tuanya atau orang tuanya Mhm, barangkali nggak mhm, terima gitu kan mhm. ya. Jadi bahkan saya perhatikan ini cerita yang menurut saya ini nggak pantas diulang nih Mas ya. Saya perhatikan gini, ada sebuah sekolah yang bikin kegiatan piknik ya Mas, apa Oke. namanya kok piknik sih? Sebutan piknik buat sekolah tuh apa ya? Ya Dharma mereka wisata. Dharma Ya ampun, wisata. kuno banget kita ya Bu, Dharma wisata. Nah itu, nah terus kan Dharma wisata pakai bus Mas Daniel. Mhm. Mas Daniel percaya nggak? Yang di dalam bus itu cuman guru dan ada beberapa mahasiswa, ada beberapa murid. Mhm. Tapi kebanyakan murid itu dalam mobil pribadinya masing-masing yang ngikutin Oh. bus. Coba. Nah, itu kan menunjukkan sekolah nggak punya kekuasaan Iya, untuk mengatur orang tua. Nah, betul. kalau gitu gimana kita bisa berharap sekolah bisa diandalkan untuk ngatur tata Ya, krama, ya, sopan santun. ya. Wong sama orang tuanya aja takut, kan Mhm, gitu ya. mhm, mhm. Ya, Betul, ya betul, betul. alasannya anak saya mabuk kalau naik bus gitu, anak saya nggak tahu, nah gini ini gitu. Lah, nggak usah jadi Bu, Dharma wisata, oh Iya. Dharma Udah wisatanya kalau piknik gitu kan sendiri-sendiri gitu aja ya. deh ketemu di sana gitu ya. Makanya kok gitu kan gitu ya. Jadi Ya. terus begitu makan, makan disiapin makanan ini makanan apa kotakan, Mhm. nggak mau juga anak saya nggak suka, ibunya bawain sendiri, maka berwarna-warna lah Oke, makanan itu oke, kan loh. oke. Lah gimana loh Mas Dani? Jadi nggak Ya. bisa dia ngatur menjadi sebuah kesatuan gitu kan. Nah, jadi kalau Mas Dani tanya, kayaknya sekolah juga kurang berani. Kalau menurut saya kurang berani. Mungkin kalau sekolah yang berani jadi nggak populer kali ya Mas Daniel ya. Bisa jadi. Karena nggak cocok kali ya sama zaman sekarang kali. Nggak tahu. Jadi makanya memang jadi kalau kita lihat sih petugas sih apa namanya Mas, agen-agen sosial ya, Mhm, yang mhm. seharusnya peduli membesarkan anak untuk belajar bagaimana berperilaku dengan menghormati orang lain. Ini agen-agen sosialnya melempem kayaknya Mas Dali, baik itu di rumah maupun itu di sekolah, di pendidikan formal secara umum. Oke. Jadi benar-benar yang bibit bebet bobotnya baik aja yang jadi kemudian sopan gitu kan. Artinya orang tua ada yang masih megang Mhm. apa namanya itu ya, tetapi kan udah nggak banyak lagi. Tapi ada orang tua yang masih megang. Nanti anak-anaknya akan lahir yang sopan-sopan, yang baik-baik. Kadang-kadang saya juga kaget loh, tumben ini kok beda gitu. Nah, Umumnya nggak kayak gitu kan gitu. Bu Asri dengan fenomena yang ada itu apakah sebenarnya orang tua yang perlu menyesuaikan? Kalau saya kok nggak sepakat ya Mas Daniel ya, Oke. saya nggak sepakat ya, karena gini orang tua itu lebih dulu hadir. Kalau orang tua yang menyesuaikan kan bisa bubrah ya Mas. Nanti kan makin nggak ada aturannya ya Mas. Kan makin istilahnya makin kabur aturan. Kita yang udah ada hadir lebih dulu, lebih punya asam garam menghadapi kehidupan. Menurut saya konsep dasar semua orang ingin dihormati kayaknya kita semua udah tahu. Nah, Mhm. itu sebabnya buat nyelamatin anak kita, kayaknya kita mesti sih ngajarin mereka gimana caranya bisa hormat dan
kalau ngomong pakai bahasa ya Mas, Mhm. mereka tahu di mana kalau misalnya kalau kita pakai bahasa Jakarta, misalnya lu Mhm. gue gitu ya, Mhm. Mhm. di mana mereka bisa pakai lu gue, di mana mereka harus pakai Iya. saya, Bapak Ibu, di mana mereka harus pakai aku dan kamu gitu. Itu dipelajari sebagai apa? Gradasi tata nilai kan. Mhm. Kalau sama temen, ini gue bisa gini lah, lo gue beres gitu kan. Tapi sama Bapak Ibu guru, enggak lah, Bapak dan saya, Ibu dan saya gitu kan ya. Ke orang tuanya teman juga saya akan bilang tante dan saya kan gitu. Jadi ini juga masalah bahasa juga kan, selain berpakaian, selain cara dia duduk, cara dia jalan, cara dia bicara, megang janji kan itu semua, telepon dan sebagainya itu kan semua sebetulnya ada tata kramanya supaya pada dasarnya kan kalau kita lihat etiket supaya orang lain kan senang sama kita, nggak terganggu dan merasa senang kan gitu sebetulnya Mas Daniel. Dan Oke. sebetulnya menurut saya Mhm. tugas kita untuk memberikan anak kita bekal agar dia disukai. Karena kita tahu sendiri Mas, dengan usia kita segini ya, Mhm. kita tahu sendiri kalau orang yang disukai itu karirnya cenderung mulus ya Mas Daniel. Exactly. Nah, kan gitu kan? Betul. Ini bukan soal jilat atau nggak menjilat, Iya, iya, iya. bukan. Bukan kan? Tapi Mhm. orang yang sopan, menyenangkan, bisa dipegang janjinya, kalau ngomong teratur gitu ya, itu kan lebih cepat naik karirnya, kan gitu. Lebih cepat disukai orang, lebih cepat kelihatan sebagai orang yang bisa diandalkan, kan begitu. Nah gitu kan. Ya. Nanti kalau orang sekarang bilang, kan nggak perlu lagi Bu Asid, kan kerjanya juga di belakang laptop. Walah gitu kan. Hey, skill dan attitude dua-duanya dibutuhkan ya, Bu, ya? Nah itu dua-duanya dibutuhkan gitu kan. Baiklah. Nanti gimana kalau nanti harus menghadap gitu ya Mas Daniel kan nggak ngerti gimana berpakaian, gimana ngomong. Dan dia nggak salah, nggak ada yang ngajarin kan gitu.